فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Itu dalam surat An-Nisa ayat 128. Allah Ta'ala berfirman, "Wassulhu khair." Dan perdamaian itu adalah baik. Berdamai itu apa? Itu kebaikan. Ayat ini, akhi, ya, berbicara tentang suami istri. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair." Dan apabila seorang wanita takut dari suaminya nusyuz atau suaminya berpaling darinya, maka tidak mengapa keduanya untuk berdamai. Dan berdamai itu, kata Allah, kebaikan. Ya. Di sini Allah menyebutkan tentang apa? Hubungan suami istri. Dan akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah kan punya beberapa istri. Di antara istri Rasulullah aja adalah Saudah bintu Zam'ah. Dan beliau istri Nabi yang paling tua. Nah, Saudah, ya, khawatir kalau beliau diceraikan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka beliau pun menghibahkan harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha demi meridhokan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, ini termasuk sulh, boleh, nggak apa-apa. Ya. Yang semakna dengan ayat ini juga dalam surat An-Nisa 35 yang berhubungan tentang kertakan hubungan suami istri. Allah berfirman, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma." Apabila kalian khawatir suami istri ini cerai, maka kirimlah hakim dari keluarga suami dan satu hakim dari keluarga istri untuk berunding. Dan keduanya apabila menginginkan islah perdamaian, Allah akan berikan taufik di antara mereka berdua. Sesungguhnya innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, dia lagi Maha khabir, itu yang Maha mengabarkan atas perbuatan manusia. Ya. Sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasulhu khair. Berdamai itu baik. Dan ini kaidah masuk pada semua persengketaan, Pak. Bukan hanya sebatas apa? Suami istri. Kaidah tafsir mengatakan al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang dilihat itu keumuman lafadznya, bukan kekhususan apa? Sebabnya. Ayat ini walaupun sebabnya tentang masalah apa? Perdamaian antara suami istri, tapi ayat ini berlaku untuk semua pertikaian. Ya. Maka ketika kita bertikai dengan teman kita, rebutan lapak lah kita, maka kita katakan as-sulhu khair. Berdamai itu lebih baik buat kamu. Ya. Udahlah berdamai aja, ngapain sih kamu sampai gontok-gontokan? Kadang kita lihat sama ikhwan udah ngaji, mau ketemu aja nggak mau salam, wala kalam, yang satu berpaling gara-gara rebutan lapak, Pak. Iya. Dan seperti ini bahaya, saudaraku, buat dia. Karena sebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa?
Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Karena sesungguhnya rusaknya hubungan dua orang yang dekat, kemudian rusak, itulah yang akan mencukur, kata Rasulullah. La aqulu haliqatu sya'r, aku tidak katakan mencukur rambut. Akan tetapi yang dimaksud yaitu haliqatu din, kata Rasulullah, itu mencukur agamanya. Antum ya berantem sama teman antum yang tadinya dekat, berantem gara-gara dunia. Wah, itu bisa mencukur agama, Pak. Ya. Dan juga amalan-amalan dua orang yang berantem itu masih ditangguhkan, belum diterima sama Allah Subhanahu wa taala, sebagai disebutkan dalam hadis. Ya. Maka kita katakan kepada mereka, udah kalian berdamai aja. Allah mengatakan wasulhu khair. Perdamaian itu apa? Baik. Ya. Sebutkan dalam hadis At-Tirmidzi, maukah aku beritahu kepada kalian ala ukhbirukum dengan suatu amal yang lebih utama dari sholat, puasa, dan sedekah. Ada amal yang lebih utama dari sholat, puasa, dan apa? Sedekah. Kata para sahabat, apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, islahu dhatil bain. Yaitu berdamainya dua orang. Islah, memperbaiki hubungan antara dua orang. Fa inna fasada dhatil bain, karena rusaknya hubungan dua orang tersebut yang dekat, ya, itulah yang akan mencukur, kata Rasulullah SAW. Nah, ini akal Islam. Maka dari itu, ya akhi, berusahalah kita menjadi orang yang berusaha untuk menjaga perdamaian sesama ikhwah, sesama kaum muslimin. Ini saya, subhanallah ya, miris ya dengan banyak teman-teman. Hampir di mana-mana ya saya temukan itu. Berantem gara-gara fulus, Pak. Berantem gara-gara apa? Fulus. Yang tadinya mereka bersama-sama membangun dakwah, bikin yayasan. Setelah yayasannya banyak duitnya, mulai itu, Pak. Memang duit itu tidak mengenal ustadz, nggak mengenal penuntut ilmu. Duit itu bikin pecah, Pak, benar. Dan di mana-mana pecah. Yayasan pecah gara-gara fulus. Iya. Padahal perpecahan seperti ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya pernah ceritakan, kemarin ya kok ada beberapa teman datang dari jauh ke rumah ana. Rupanya mereka bersengketa gara-gara mereka tadinya bersama-sama bikin yayasan, ya. Rupanya udah banyak lah duit yayasan itu, Pak, sampai 1 M lah gitu ya. Rupanya yang satu merasa saya kan ikut mendirikan, saya punya hak dong dengan duit itu. Makanya dia bikin yayasan baru, Pak. Bikin yayasan baru, dia pengen mengalihkan duit itu ke yayasan dia. Wah, berantem, Pak. Ya. Dan anehnya yang lucunya lagi ya, yang melakukannya ustadznya lagi di situ. Jadi ustadzkanlah di yayasan itu, Pak. Aduh, subhanallah. Saya geleng-geleng kepala, Pak. Gara-gara duit sudah tidak lagi melihat siapa lawan, siapa kawan sudah. Yang tadinya mereka bersama-sama ya membangun yayasan di tempat tersebut untuk dakwah dan yang lainnya, pecah gara-gara fulus, ya. Ya. Ketika ditanya alasannya, kenapa kamu lakukan itu? Santai aja jawab, saya butuh fulus. Nyantai aja, gara-gara butuh fulus. Hanya karena fulus, ya akhi. Ya. Dia gadaikan keimanannya, agamanya. Ya, subhanallah. Sampai akhirnya mereka saling menuduh. Gara-gara fulus tadinya, Pak, langsung nuduh.
Oh, ya itu orangnya sesat itu, sururi itu. Padahal gara-gara fulus. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini ya akhi, hal ini sepertinya terjadi saudaraku seiman. Iya. Maka kita katakan as-sulhu khair. Berdamai itu kebaikannya. Jangan sampai ya akal Islam hanya gara-gara dunia kita berpecah belah. La wallah. Ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman. Nah, ini akal Islam, ya. Jadi berdamai itu kebaikan. Ketika kita terjadi persengketaan dengan teman kita, telah kita berdamai aja. Ya. Itu kebaikan, karena kalau kita tidak berdamai, malah kita berantem, bertengkar, tidak mau tegur, yang rugi diri kita sendiri. Agama kita tercukur habis. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan demikian.